Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya sedang mempersiapkan siaran pers atau press release perihal perkara yang sedang saya tangani, perkara klien saya atas nama Iwan Ginting, bahwa pada tanggal 2 April 2018 telah terjadi pengerusakan dan pembakaran serta penganiayaan terhadap saudara Agus, anggota dari klien saya Iwan Ginting. Adapun kerusakan atau kerugian atau dari korban berupa 1 unit mobil, 3 unit sepeda motor, dan 2 unit rumah, serta 1 unit pos ampang-ampang. Terhadap perkara ini, saudara Iwan dengan didampingi kantor hukum Apulusi Hombing SHMHN Partner telah melakukan pelaporan terhadap kepolisian Resort Pelalawan pada tanggal 3 April 2018. Terhadap laporan ini, penyidik Polres Pelalawan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan proses lidik dan ditingkatkan dengan sidik dengan menetapkan 3 orang tersangka terhadap peristiwa pembakaran dan penganiayaan sebagaimana tadi saya sebutkan di atas. Dan pada waktu proses penyidikan atau sedang dalam penanganan penyidik, para pelaku tidak dilakukan penahanan. Terhadap tidak dilakukannya penahanan tersebut, saya sebagai penasihat hukum dari saudara Iwan meminta komitmen dari Kasat Reskrim Pelalawan, apakah tindakan tidak melakukan penahanan terhadap peristiwa pidana yang menurut saya begitu besar dan merupakan perhatian masyarakat atas tidak dilakukannya penahanan tersebut tidak berpotensi memberikan kesempatan kepada para pelaku untuk melarikan diri. Namun saudara Kasat percaya dan yakin bahwa para pelaku tidak akan melakukan mengulangi perbuatan yang sama, menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri. Terhadap hal itu kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik karena memang itu bagian dari kewenangan baik secara objektif maupun secara subjektif yang diberikan undang-undang kepada penyidik. Pada tanggal 26 Juli 2018, penyidik melakukan tahap 2 dengan menyerahkan para tersangka, barang bukti, alat bukti kepada Kejaksaan Negeri Pelalawan. Syukur alhamdulillah bahwa penyidik ternyata komitmen, ternyata jaminan yang dimaksud tadi itu terrealisasi dan tidak membuat satu persoalan yang baru. Namun yang kami sayangkan dalam hal ini adalah terhadap upaya pelaporan yang dilakukan oleh klien kami atas pengerusakan dan penganiayaan sebagaimana kami sebutkan di atas tadi itu, para pelaku melakukan upaya perlawanan. Yang pertama, klien kami dilaporkan dugaan pemerasan dan penggelapan uang. Adapun yang dimaksud di sini adalah pengelolaan ampang-ampang, bahwa secara kronologis singkat di daerah atau dusun Toro Jaya atau Toro Regar tersebut merupakan kawasan hutan, sehingga anggaran dari pemerintah perihal perbaikan dan maintenance jalan tidak dapat dikucurkan. Untuk mengatasi
perihal maintenance atau perbaikan jalan tersebut, sehingga masyarakat di sana berinisiatif membuat pengumpulan dana secara swadaya masyarakat. Dan hal ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Selama kurang lebih 3 tahun, yang mengelola ampang-ampang itu adalah para pelaku. Akan tetapi karena ada indikasi pengelolaan yang tidak transparan, tidak terbuka, baik itu dari segi pembiayaan dan realisasi lapangan, maka sekitar bulan 1 2018 terjadilah musyawarah di kalangan masyarakat setempat, dan pada waktu itu melalui musyawarah dihunjuklah saudara Iwan Ginting itu untuk melakukan pengelolaan terhadap ampang-ampang. Nah, disinilah akar masalah terjadinya peristiwa pidana yang kita maksud. Yang pertama adalah bahwa tindakan yang dilakukan para pelaku ini semata-mata karena adanya cemburu sosial, di mana selama mereka melakukan pengelolaan terhadap ampang-ampang itu, mereka sangat banyak mendapatkan pundi-pundi dan masukan dari ampang-ampang. Sehingga dengan adanya beralihnya pengelolaan ampang-ampang itu, maka pundi-pundi pemasukan dari para pelaku ini menjadi hilang. Nah, para pelaku berdasarkan informasi dan keterangan-keterangan baik itu yang dituangkan di dalam BAP, sehingga berinisiatif untuk menghilangkan saudara Iwan, karena saudara Iwan inilah yang dianggap bisa menghalang-halangi atau menggagalkan semua modus operandi mereka untuk meraup keuntungan dari ampang-ampang ini. Itulah akar masalah dari kejadian ini. Terhadap hal ini, langkah hukum kami mengapresiasi yang dilakukan walaupun belum begitu sempurna. Kenapa kami katakan belum sempurna? Ada beberapa hal yang masih kami soroti dalam hal ini. Yang pertama adalah pelaku pengeroyokan dan pengerusakan itu dilakukan lebih dari 20 orang. Namun yang ditetapkan tersangka dan yang sudah diserahkan ke kejaksaan adalah hanya 3 orang. Di sini letaknya kami menilai kekurang profesionalisme daripada penyidik. Yang kedua yang kami maksud, penyidik juga bisa dipakai kewenangannya untuk mengkriminalisasi saudara Iwan Ginting dengan tuduhan pengancaman. Nah, terhadap pengancaman inilah saudara Iwan Ginting ditetapkan sebagai tersangka. Yang kami anggap penetapan tersangka ini sebagai upaya untuk barter atau tukar barang atau tukar guling kasus, dengan ketentuan kasus yang dilaporkan oleh saudara Iwan Ginting tidak dinaikkan, dan kasus yang dilaporkan oleh para pelaku juga tidak ditindaklanjuti. Inilah keprihatinan kami yang mendalam. Apakah penanganan yang sudah dilakukan oleh penyidik terhadap penetapan saudara Iwan Ginting dengan sangkaan pengancaman itu telah memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif, nanti akan kita nilai melalui jalur persidangan. Dan saya sebagai penegak hukum meminta dan menyarankan kepada saudara Iwan Ginting supaya dia secara jantan menghadapi masalah ini. Nanti akan kita lihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah ini bagian dari upaya untuk kriminalisasi atau upaya untuk menakut-nakuti. Karena kejadian pengerusakan dan penganiayaan kepada Agus, anggotanya saudara Iwan itu, sesungguhnya target mereka adalah mau menghilangkan nyawa dari Iwan Ginting. Kenapa demikian? Kita juga bisa menilai melalui keterangan-keterangan, baik itu dituangkan di dalam BAP, baik itu yang kita lakukan upaya investigasi lapangan.
Karena tidak ditemukannya Iwan Ginting di tempat kejadian pada waktu itu, maka amukan mereka dilampiaskan kepada barang-barang milik saudara Iwan Ginting. Ya, selanjutnya kita bisa saling membagi informasi kaitan dengan perkara yang sedang kami tangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.